Usai keluar dari penjara, bekas eksekutor bom gereja Pangandaran kini memilih jalan lain. Namun Holis tak langsung bisa diterima. Kalau masa-masa sekarang ini, kita memang Indonesia ini bukan medan jihad, bukan medan yang untuk dibikin jihad. Setelah kita menyadari bahwa ternyata Indonesia bukan, ya kecuali mungkin, ya itulah kalau tadi juga kecualinya ini udah besar, umat Islam ini udah memang betul-betul terjepit, nggak bisa beribadah, nggak bisa melakukan, di situ mungkin kita ada jihad. Kalau sekarang kan Islam masih bebas kemana-mana. Holisudin kini memilih menyibukkan diri dengan bekerja. Jihadnya kini menafkahi istri dan ke-7 anaknya. Jadi kemungkinan ada 2 atau mungkin 3 versi di masyarakat ini. Mereka menerima karena mereka tidak tahu, mereka menerima di lingkungan itu karena ya ternyata kan mereka baik juga sih di masyarakat kan gitu. Ternyata nggak seperti inilah gitu kan, nggak kejahatan, nggak jahat lah istilahnya kan gitu. Kemudian juga mereka yang tidak menerima dengan kondisi seperti ini, ya contohnya seperti ketika saya kerja gitu kan, kemudian karena sering bolos kerja kan, karena ada panggilan-panggilan seperti itu dari sini, baik dari Mabes atau dari apa aja kan gitu. Waktu itu masih yang sering itu waktu itu BNPT melalui UI gitu ya, biasanya Profesor Sarlito yang mengadakan itu kan gitu biasanya. Nah itu ketika mereka tahu dan saya bekerja di perusahaannya, mereka langsung mengeluarkannya kan gitu. Oh ternyata begini kan gitu. Akhirnya kami itu yang tidak menerimanya gitu, yang kontranya gitu. Adapun yang ini biasa-biasa aja, paling mereka menasihati sudahlah gitu kan. Udah jangan gitu-gitu lagi, kasihan anak istri ditinggal lagi kan. Sekarang mending fokus aja usaha. Sempat dipecat bos karena mengaku pernah terlibat terorisme, kini Holis memilih untuk menyembunyikan identitas masa lalunya. Ia kini bekerja bersama Edi, menjadi kernet truk pengantar semen. Ya, saya kan istilahnya ketika saya keluar dari perusahaan satu di Tasik, saya cari-cari, kemudian akhirnya ketemulah ini saudara Edi ini yang ngajak kerja di sini kan gitu. Ya selama ini ya kurang lebih saya kerja 1 tahun lah sama dia kan gitu. Bang Holis ya orangnya enak lah, gampang diajak komunikasi, ya cepet nyambung gitu, fair orangnya, rajin ibadah juga, ya pokoknya enak lah. Kalau untuk teman asik lah orangnya, asik, rajin juga kerja. Ya selalu sih, kadang dia menyempatkan ya, waktu sesibuk apapun gitu pasti dia menyempatkan untuk beribadah gitu. Yang saya tahu, yang selama ini saya bersama, walaupun belum terlalu lama lah kenal gitu, ya sekitar setahunan gitu. Ketemu di jalan, dia lagi nyari-nyari kerja gitu. Kebetulan dia profesi sebagai supir pengemudi. Kebetulan saya juga ya supir juga gitu ya, di perusahaan saya ngebutuhin pengemudi juga ya, saya ajak buat partner juga. Iya. Iya, sampai sekarang bisa kerja sama. 2 minggu sekali Holis pulang ke Tasikmalaya, Jawa Barat.
untuk menengok istri dan anak-anaknya. Ini juga untuk membayar ketidakhadiran Holis di rumah selama 4 tahun ketika kabur selepas menggelar bom Pangandaran. Saya ini, maka saya sibukkan dengan untuk menghidupi keluarga dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah aja gitu kan. Banyak beribadah. Karena kasusnya, Holis masih rutin dikontak oleh kepolisian. Biasanya minimal mereka mengundang kami dalam 3 bulan sekali. Terutama mereka ini kan itu ketika momen-momen bulan Ramadan kan gitu kan. Mulai awal 10 hari awal Ramadan, pertengahan atau hampir akhir gitu kan biasanya. Setelah itu nanti bulan Syawal, ketika udah lewat 10 hari atau lebih juga kadang-kadang diundang. Mungkin untuk mengikat supaya kami ini bagaimana lah gitu, ada kedekatan dengan mereka kan secara emosional kan gitu. Karena mungkin kalau dilepas begitu saja ya lah kami ini bagaikan banteng-banteng liar lah istilahnya, atau harimau-harimau yang masih siap untuk menerkam mangsanya kan gitu. Makanya istilahnya untuk mengikatnya kami ditaruhlah di binatang-binatang kebun-kebun binatang istilahnya lah begitu. Kini, Holis menjalani lembaran baru. Ia berharap masyarakat pun bisa menerimanya sebagai pribadi yang baru. Ya, harapan saya mudah-mudahan mereka itu bisa mengerti keberadaan saya kan gitu kan. Terutama masyarakat umat Islam ini tidak terprovokasi lah dengan istilahnya ya berita-berita yang miring sehingga kita ini diadu domba lah. Saya berbuat begini, kesempatan orang-orang yang benci terhadap Islam itu mengadu domba kita untuk menginikan kan gitu. Mudah-mudahan mereka tidak seperti itu lah gitu. Dan harapan kami mereka paham bahwasanya kan kami juga udah baik-baik aja kok di masyarakat.